warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari gamenya Magnus Carlsen di title Tuesday Blitz edisi tanggal 7 November kemarin kawan. Masih di sesi awalnya dan masih dengan tema yang sama seperti video tadi siang, yaitu King's Gambit kawan. Saat pegang putih kawan, di sesi awal Magnus Carlsen ini bermain dengan King's Gambit. Saat lawannya membalas dengan pion E5, dia akan membalas dengan pion F4 King's Gambit kawan. Sebanyak 3 kali bermain dengan King's Gambit di sesi awal. Nah, game yang akan kita ulas ini saat melawan Pranav pada game ke-8 kawan. Dengan tema yang cukup berbeda walaupun sesama King's Gambit kawan, yaitu Gambit ditolak kawan. Setelah pion F4 ini, Pranav menolaknya dengan gajah C5. King's Gambit ditolak. Ada dua opsi kawan jika ingin menolak King's Gambit. Selain gajah C5 yang paling banyak dengan Vakbir counter Gambit kawan, dengan pion D5. Nah, pada game pertama saat menghadapi seorang International Master, yaitu International asal Israel kawan, Magnus Carlsen juga di counter dengan permainan Vakbir counter Gambit ini kawan. Nah, kebanyakan di sini pion E pukul pion D5 kawan. Kalau disergap dengan pion D5 ini, inilah jalur utamanya. Ada yang memainkan pion E4, ada yang memainkan pion E pukul pion F4. Kalau Stockfish lebih prefer pion E pukul pion F4. Tapi Magnus Carlsen tidak dengan baku hantam pion kawan. Keluarkan kudanya ke peta F3 dan hitam melanjutkan pion E pukul pion F4 ataupun pion D pukul pion E4, bisa kalian pilih. Tapi saya tidak akan terlalu dalam untuk mengulas game pada game pertama ini. Saya sedikit percepat langkah-langkahnya. Mereka langsung bertukar menteri di langkah ke-8 kawan. Dan ujung permainan Magnus Carlsen menang di langkah ke-25. Inilah akhir di game pertama menghadapi International Master asal Israel. Hitung-hitungannya 8 langkah lagi skakmat kawan. Ada ancaman Disney, tentu benteng harus dikorbankan kawan. Sikat oleh gajah nanti. Atau nanti pion ini didorong maju terlebih dahulu dan seterusnya. Oke, kembali ke permainan Magnus Carlsen versus Pranav. Tidak bermain dengan Vakbir counter Gambit, tapi keluarkan gajahnya ke peta C5. Nah, di sini pilihan utamanya adalah kuda F3 kawan. Tentu mengeluarkan gajah gelap ini, serang peta F2, mengembangkan gajah gelapnya terlebih dahulu. Kuda disusul nanti ke peta F6 dan rokade. Tapi Magnus Carlsen tidak dengan kuda F3, langsung keluarkan menteri kawan ke peta H5, serang pion Disney. Nah, di sini ada opsi kuda C6, menurut Stockfish yang lebih kuat, tapi memilih dengan pion D6 saja. Carlsen baku hantam dengan pion F pukul pion E5, baru sekarang kuda C6 lanjut Pranav kawan. Nah, di sini gajah bisa dikeluarkan kawan untuk tekan kuda pin kuda Disney, opsi terkuat menurut Stockfish. Tapi Magnus Carlsen punya ide yang lain dengan langkah pertukaran pion lagi. Pion E pukul pion D6, menteri ambil balik pion D6 kawan. Yang ternyata langkah baku hantam pion tadi merupakan langkah kesalahan dari Magnus. Nah, Disney yang lebih kuat ambil menggunakan pion C, tapi Pranav memilih langsung keluarkan menteri. Gajah segera berkembang, mungkin opsinya rokade panjang nanti. Nah, Disney menteri ke pusat menantang pertukaran yang terkuat kawan. Tapi memilih dengan langkah pion C3 terlebih dahulu untuk dukungan bagi pion D4-nya. Langkah kesan lagi dari Magnus Carlsen. Ada kuda F6 serang menteri, tekan pion yang di sini. Menteri bergeser ke peta H4, jaga pionnya kawan. Nah, di sini ada opsi korban pion kawan untuk membuka lajur G, tapi Pranav amankan raja, rokade. Benteng siap dikeluarkan untuk coba pressure pion pusat E4 ini. Nah, di sini baru kuda F3 lanjut Magnus. Langkah-langkah ini dari Magnus ini beberapa kali membuat langkah-langkah yang kurang presisi kawan. Setelah pion C3 tadi memang terlihat langkah pion D4 ini bisa langsung dicoba kawan untuk coba sergap gajah. Kalau Stockfish yang main, korban gajah ambil pion yang di sini kawan. Tapi Magnus dengan kuda F3 terlebih dahulu untuk perkuat peta D4-nya. Tapi masalahnya ada benteng E8. Nah, pion ini harus diperkuat kawan dengan pion D3 lanjut Magnus. Nah, sekarang ada serangan kuda ke G4 lanjut Pranav. Ancamannya apa kan? Ancamannya Disney, menteri bisa jatuh. Dan bagaimana cara mempertahankan menteri? Magnus tidak mempertahankan menterinya, keluarkan kuda ke A3. Tentu gajah F2 skak, Magnus korban menteri, pertukaran menteri dengan 2 perwira minor. Oke, kita kembali ke langkah sebelumnya. Kira-kira langkah apa yang bisa diperbuat oleh menteri agar tidak terpaksa bertukar dengan perwira di peta F2?
Kalau kalian bergerak ke sini kawan, untuk menghindari ancaman skak ini, kalian akan dikejar dengan mungkin pion G6 terlebih dahulu. Kalau terpaksa ke sini, ya kena skak lagi, terpaksa pertukaran kawan. Kalau bergerak ke peta G5 ini kawan, mungkin akan dikejar dengan langkah kuda F2 untuk mendapatkan benteng, ataupun dengan pion F5 untuk menyerang pion pusat kawan. Itu yang mungkin jadi opsi bagi hitam. Tapi yang terkuat dengan pion F5 kawan di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, ataupun juga kalau mundur kawan, menteri ke peta H3, apa yang akan diperbuat? Korban benteng kawan yang akan diperbuat oleh hitam. Kemungkinan kalau hitam ataupun Pranav menemukan langkah ini, kalau diterima dengan pion D seperti ini, nah bisa akan lanjutkan dengan langkah kuda ke F2, ancam menteri kawan, dan coba lihat di sini ada dukungan juga bagi menteri. Tentu menteri jatuh juga. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Magnus sulit mempertahankan menterinya kawan, apalagi kalau hanya bergeser raja ini kawan. Ya simple, benteng hajar pion E4 sama saja, mau bergeser ke sini ya tetap sama kawan, ancamannya juga berabe, sama saja pion dalam ancaman benteng. Terlalu ruwet, terlalu banyak opsi di sini. Jadi Carlsen tidak mempertahankan menterinya. Kuda ke A3 pilihan Magnus Carlsen tadi kawan. Ada opsi tadi juga kuda ke D2 yang terkuat menurut Stockfish. Gajah F2 skak pertukaran tadi kawan. Di peta F2 Magnus Carlsen sudah kehilangan menterinya di tahap pembukaan di langkah ke-12. Kemudian gajah G4, kuda C4 serang menteri, lanjut Magnus, menteri mundur ke peta D7. Gajah F4 dikeluarkan, kemudian ada benteng AD8 untuk menekan pion yang di sini. Ya tidak mungkin menteri yang ambil nanti kawan, masih ada gajah di sini. Kemudian di sini ada pion A4 lanjut Magnus, pion F5 untuk membuka lajur E kawan. Ditolak dengan pion E5, pion A6 balas Pranav. Di sini ada pion A5 kawan. Kuda manuver ke peta E7, persiapan manuver lagi untuk ancam gajah gelap mungkin. Gajah terang berkembang ke peta E2, bentengnya siap dikeluarkan. Backup juga kuda yang ada di peta F3 ini. Di sini kuda D5, gajah bergerak ke G5 ancam benteng, benteng digeser ke B8. Pion H3 kawan serang gajah. Nah di sini gajah dipertahankan oleh Pranav. Pion G3 sekarang ada pion F4 tantang Pranav. Ditolak dorong lagi untuk ancam gajah. Gajah bergerak ke G6 untuk pressure pion yang di sini. Kuda siap berikan jalan untuk pressure nanti peta D3 ini kawan. Kemudian pion D4 langsung didorong untuk menghindari tekanan. Dan juga perkuat rantai pionnya di pusat. Cukup bagus sementara posisi pion Magnus. Tapi apa daya kawan, bermain tanpa menteri ibarat makan garam tanpa sayur kawan. Pion H6, gajah mundur. Benteng F8, perkuat posisi pionnya ataupun juga berikan ruang bagi benteng untuk digeser lagi ke pusat. Benteng HE1, benteng BE8. Ada pion E6, ancam menteri kawan. Di sini diterima saja. Kuda menempati peta outpost pusat. Ada kuda E3 menantang pertukaran kuda, diladeni ambil balik oleh pion F, open skak, double skak. Raja mundur ke G1. Tidak berani ambil pion. Karena kenapa? Karena berada di pusat kawan, dia memposisikan kudanya otomatis kena pin. Jadi menteri akan bergerak ke sini untuk menghindari serangan ke sini kawan. Nah, kalian nanti sikat gajah kalau bergerak ke sini kawan. Kuda tidak akan berani caplok karena posisinya kena pin. Oleh karena itu, bergerak raja mundur saja ke peta G1. Gajah E4, awasi diagonal terang juga untuk antisipasi serangan gajah. Menyerang gajah ke C4, blokade menantang pertukaran, ditolak ke D3. Ada benteng F3. Mulai naik kawan untuk mempredeli pion-pion atau menawarkan pertukaran. Diterima oleh Magnus, sikat balik oleh gajah. Kemudian benteng F1. Gajah mundur kembali ke C6. Benteng F5 kawan di sini. Nah, di sini ada pion dorong, berikan ruang bagi menteri kawan bergerak ke peta gelap. Benteng E5. Menteri mundur. Benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri agar tetap menjaga pionnya. Nah, di sini bermain dengan langkah raja bergerak ke F2, Magnus Carlsen. Kemudian ada menteri F7 skak, raja ambil pion E2. Menteri F3 skak, raja ke D2, menteri G2 skak. Blokade oleh gajah terpaksa kalau mundur kawan ke baris belakang, ya wassalam benteng ini. Nanti kena skak di baris pertama. Blokade dengan gajah,
Kemudian ada pion G5, gajah tidak mempunyai banyak tempat, mundur ke peta E1, masalahnya ada gajah F3, dan Magnus sepertinya kehabisan waktu, tidak mau melangkah lagi kawan. Posisinya gajah tewas di langkah berikutnya, tidak ada opsi untuk backup gajah ini. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen yang menawarkan permainan King's Gambit tapi ditolak oleh Pranav, dan Magnus Carlsen membuat langkah-langkah yang sangat beresiko di tahap pembukaan sehingga dia terpaksa bertukar menteri di langkah ke-11-nya kawan. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Entah besok mau bahas atau ulas game apa kawan, bingung juga kalau tidak ada turnamen. Kalau turnamen berbarengan juga bingung, banyak yang diulas. Nggak masalah. Oke, besok kita carikan game yang bagus untuk bisa kita ulas. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.